hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kali ini kita akan membahas tentang neraka. Secara khusus, di manakah letaknya neraka itu? Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih mahasiswa teologi, ada seorang datang kepada saya, dan ternyata dia mengatakan bahwa tidak ada itu Tuhan. Tidak ada yang namanya neraka. Tidak ada yang namanya surga. Yang namanya surga itu adalah suasana hati kita saat ini. Demikian juga neraka. Neraka itu adalah suasana yang tidak baik di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi dia tidak percaya tentang Tuhan. Jadi dia ternyata seorang ateis. Sebelumnya dia seorang Kristen yang begitu taat. Lalu ada hal-hal yang membuat dia kecewa. Kemudian dia berkata, tidak ada Tuhan. Dan luar biasanya dia mengajak saya untuk ikut dengan kepercayaannya bahwa tidak ada Tuhan. Nah, salah satu yang dia tantang saya, dia berkata, di manakah letak neraka itu? Kalau memang ada. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang posisi dan letak neraka. Sesungguhnya kita harus akui bahwa ada orang yang mengabaikan untuk belajar tentang hal-hal seperti ini. Tetapi saya mau katakan sekali lagi bahwa kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita harus mempelajari apa saja yang diucapkan, yang diungkapkan dalam Alkitab. Supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Supaya kita gentar akan kedahsyatan Tuhan. Maka kita pun perlu belajar tentang neraka dan hukuman kekal di dalam neraka itu. Nah, ada orang-orang yang berkata, untuk apa perlu belajar tentang neraka? Apa artinya? Lalu ada juga orang yang berkata, tidak ada itu neraka. Neraka itu ya sekarang ini suasana atau keadaan yang tidak enak. Itu sudah neraka. Lalu ada fenomena-fenomena lagi yang berkata bahwa dia pernah ke neraka. Ada orang yang mengaku pernah dibawa Tuhan ke neraka. Ini luar biasa juga. Lalu kemudian ada juga orang yang penasaran, bagaimana sih sebenarnya neraka itu? Di mana letaknya? Di mana posisinya? Nah, sebelum lebih jauh kita bahas tentang realitas neraka ini, saya akan bacakan ayat Alkitab buat kita dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 41 dan 42. Demikian firman Tuhan. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ada juga di dalam Wahyu pasal yang ke-20 diceritakan tentang dilemparnya iblis beserta dengan para pengikutnya, manusia-manusia jahat, orang-orang berdosa ke dalam lautan api. Itu mengacu pada neraka. Lalu pertanyaannya sekarang, neraka itu ada di mana? Sebelumnya kita akan bahas tentang kebenaran Alkitab tentang neraka. Dalam pandangan umum, neraka itu ada sebagai tempat penyiksaan, tempat pembalasan kejahatan atas orang-orang berdosa. Jadi itu bisa terjadi saat ini atau bahkan penyiksaan itu terjadi setelah kematian, terjadi pada akhir zaman, terjadi di akhirat. Itu pandangan secara umum dan orang-orang mengakuinya bahwa siksaan itu ada di bawah bumi, dunia orang mati. Berdasarkan kebenaran Alkitab, ada 3 kata yang pada umumnya dipakai untuk mengacu kepada neraka. Yang pertama adalah kata Ibrani Sheol, yang kemudian kata Yunani Hades, dan kata Gehenna. Semuanya menunjuk pada wilayah orang mati. Sheol dan Hades biasanya diterjemahkan dunia orang mati, dan kemudian Gehenna biasanya diterjemahkan neraka. Jadi tentang realitas neraka, Alkitab sendiri menyatakan tentang adanya neraka. Dan Tuhan Yesus sendiri, dia mengungkapkan tentang adanya neraka dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus membicarakan tentang hukuman terakhir dengan memakai kata api atau kegelapan yang paling gelap. Api dan kegelapan merupakan lambang hukuman dalam Kristus Yesus. Jadi sesungguhnya neraka itu adalah hukuman bagi iblis dan orang-orang berdosa yang pada akhirnya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Mereka mengalami siksaan dan hukuman yang kekal. Bapak Ibu jangan mengira bahwa setelah dihukum lalu hilang lenyap begitu saja. Oh tidak, penghukuman ini berlangsung kekal, berlangsung selama-lamanya. Disebut di dalam Wahyu, siang malam disiksa.
pada waktu akhir zaman nanti kita tidak lagi terikat dengan waktu, kita tidak lagi terikat dengan tempat. Sekarang yang selama-lamanya ya sekarang, maka penyiksaan itu berlangsung selama-lamanya, kekal. Jadi Bapak Ibu, saya mau ungkapkan kebenaran firman Tuhan. Betapa mengerikannya yang namanya neraka itu. Betapa mengerikannya yang namanya hukuman siksaan kekal itu. Kita tahu bahwa itu sungguh-sungguh ada. Dan sebelum kita sampai pada pembahasan tentang tempatnya, saya mau sampaikan kepada kita semua suatu peringatan dari Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita masih tetap berdosa, belum menerima keselamatan itu, maka itu menjadi tempat orang-orang yang belum bertobat, tempat orang-orang yang belum memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kita semua, terimalah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, supaya kita selamat dari ancaman hukuman maut, neraka itu kekal. Nah, kita kembali kepada tema kita tadi, di manakah letaknya neraka itu? Ada teori yang mengatakan bahwa neraka itu ada di bawah bumi. Ada seorang profesor yang pernah saya dengarkan khotbahnya, dia berkata bahwa neraka itu ada di bawah bumi, di mana inti bumi ini berisi dengan api sebenarnya. Jadi begitu panasnya, dan disitulah terdapat neraka. Lalu ada yang berkata juga neraka ada di samudra, lautan yang dalam, dan di dalamnya terdapat api yang begitu dahsyat. Lalu ada juga yang mengatakan neraka itu ada di luar wilayah bumi ini. Jadi ada di salah satu galaksi, di tempat bintang-bintang, di mana tidak ada yang menahan panas bintang-bintang itu, dan keadaan di situ sangat menyiksa. Dan kemudian ada yang berkata, tidak, neraka itu belum ada sekarang. Suatu saat kelak baru diciptakan, dan barulah ada tempat bagi penghukuman orang-orang yang belum percaya. Nah Bapak Ibu, di Turkmenistan ada suatu lubang besar. Itu berisi dengan gas dan kemudian mengeluarkan api yang begitu luar biasa. Dan orang-orang yang datang ke sana menyaksikan keadaan itu, dan mereka berkata, ini adalah gerbang neraka. Ini hanya bagian-bagian kecil. Betapa mengerikan neraka yang sesungguhnya. Ini hanyalah gambaran kecil tentang neraka itu. Nah, kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Di manakah neraka itu? Berdasarkan terminologi, baik itu Hades, Sheol, maupun Gehenna, itu biasanya pada umumnya diterjemahkan sebagai dunia orang mati. Secara prinsip mendasar untuk saat ini, kita bisa katakan bahwa neraka itu mengacu ke bawah, di bawah bumi. Tetapi bagaimana signifikansinya secara jelas, itu kita belum bisa pastikan dengan jelas. Yang jelas bahwa neraka itu ada. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku bahwa pernah ke neraka? Kalau dalam pandangan saya itu tidak mungkin. Kalau hal itu benar-benar pernah terjadi, itu kasus khusus yang tidak bisa digeneralisasikan, yang tidak bisa sebagai pandangan umum. Itu mungkin hal-hal yang khusus. Tetapi saya sendiri tidak mungkin percaya. Kalau orang yang pernah ke neraka, dia tidak mungkin bisa balik. Nah, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dikemukakan dalam Alkitab bahwa neraka adalah dunia orang mati, maka neraka itu menuju ke bawah. Bisa saja suasananya, bisa saja juga tempatnya. Jadi kalau ditanya tempatnya, kira-kira ya di bumi ini, di bagian api yang panas itu. Namun demikian, saya terlalu yakin bahwa nanti akan dinyatakan kepada kita kelak ketika akhir zaman, bumi yang kita diami ini akan lenyap, akan berlalu. Mungkin Tuhan akan menjadikan ini sebagai neraka, sebab kita akan berada di surga yang baru. Nah, apa pentingnya bagi kita mempelajari tempat neraka? Sesungguhnya ini dilatar belakangi oleh pertanyaan tadi, orang-orang yang penasaran tentang letak neraka. Yang terpenting saya mau sampaikan kepada kita suatu peringatan supaya awas, jangan sampai belum diselamatkan. Kalau belum diselamatkan, neraka itu adalah tempat kita, dan tempat itu adalah tempat yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat menyiksa. Itu merupakan penghukuman yang bersifat kekal, keterpisahan dengan Allah Tritunggal selama-lamanya, dan itu hal yang paling mengerikan. Sekali lagi, itu hal yang paling mengerikan. Bapak Ibu,
Bagi kita yang sudah selamat, bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita sudah terlepas dari ancaman itu. Mari kita bersyukur, mari kita gentar dan hormat akan Allah, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita ingatkan teman-teman, saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita tentang peringatan Tuhan akan hukuman kekal sebagai balasan dari kejahatan, dosa-dosa kita yang belum diampuni. Oleh sebab itu, mari kita mengajak orang-orang untuk memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.